Waalaikumsalam. Baik, ayuhal ikhwah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang insya Allah diberkahi ini. Kenapa tidak? Karena kita belajar bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan bagian dari agama kita. Tentunya ini sebuah kemuliaan ketika kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan siapapun yang berjalan dan berpegang teguh pada ajaran beliau hingga akhir kiamat nanti. Tayyib, ayyuhal ikhwah, untuk malam ini di pertemuan yang ketiga ini, tentunya ini pertemuan terakhir untuk pekan ini ya, itu insya Allah Ta'ala biiznillah kita akan mempelajari al-hiwaru ats-tsalis atau percakapan yang ketiga, dan masih di materi al-hayatu al-yaumiyatu. Kita masih di dalam materi kehidupan sehari-hari, tapi insya Allah Ta'ala kita sudah jalan dan sudah memasuki dialog yang ketiga ya. Nah, setelah dialog ketiga ini, insya Allah nanti di pekan depannya kita masuk judul baru lagi, yaitu kalau tidak salah makanan dan minuman, insya Allah. Nah, itu muqaddimah atau silsilah mata pelajaran atau materi ya, afwan, materi yang kita pelajari malam ini insya Allah dan yang sudah kita pelajari belakangan. Baik, ya ikhwah, sebelum kita mulai seperti biasa, ana uridu an as'alakum. Ana akan mulai dari yang pertama kali masuk, Al-Ustaz M. Taufik Aswin. Kaifa haluka anta? أنا بخير الحمد لله يا أستاذ. Naam. وكيف حالك أنت يا أستاذ؟ Wa ana alhamdulillah bi khair wal usrah bi khair alhamdulillah. Wa kaifa usratuka? أنا بخير الحمد لله. Bi khair, tamam. Naam. طيب الأستاذ سحرجونو كيف حالك؟ بخير والحمد لله. والأسرة بخير؟ وأسرتي بخير والحمد لله. جميل. نعم. الأستاذ عبد الرحمن كيف حالك أنت والأسرة؟ Alhamdulillah, nahnu bi khair Ustaz. تمام. نعم. الأستاذ أقوم تري كيف حالك والأسرة؟ Ana bukan Ustaz, ana tulab. Hai, hai alhamdulillah Ustaz. أنت أنت لست طلاب، أنت طالب. Tolib. نعم. طلاب banyak, طالب sedikit. لكن هذا الدعاء ini untuk doa tadi ya. Ya, nah Ustaz. Ya Allah, أنت بخير؟ Khair alhamdulillah. الحمد لله. جميل. طيب الأستاذ عبد الرحمن كيف حالك أنت؟ Khair alhamdulillah Ustaz. نعم. والأسرة بخير؟ Alhamdulillah khair Ustaz. جميل. نعم. بارك الله فيكم أيها الإخوة. بارك الله فيكم. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan kita pada malam ini, yakni al-hiwar ats-tsalis. Ya, al-hiwarus salisu atau percakapan dialog yang ketiga. Unzur wastami wa'id. Nah, di sini ceritanya ada dialog antara Adil dengan Faisal. Ana akan bacakan, silakan disimak baik-baik. Kita mulai dari Adil. Mata tastayqidhu yawmal utlati? Astayqidhu. Sebentar Anda memperbaiki beberapa kesalahan ya, supaya nanti ketika membaca kita tidak salah baca ya. Ini di atas sin ini bukan fathah, tapi sukun ya.
Astayqidhu. Tanggung. Astayqidhu mubakkiran. Wa mata tastayqidhu anta? Astayqidhu mutaakhiran. Lanjut. Madza taf'alu fis sabahi? Ushahidu tilfaz. Wa madza taf'alu anta? Aqra'u sahifatan aw kitaba. Aina tusalli al-jum'ah? Usalli al-jumu'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aidha. Baik, Anda ulangi sekali lagi dengan tempo yang agak cepat dikit. Kita ulangi dari Adil. Mata tastayqidhu yawmal utlah? Astayqidhu mubakkiran. Wa mata tastayqidhu anta? Astayqidhu mutaakhiran. Madza taf'alu fi sabah? Ushahidu tilfaz. Wa madza taf'alu anta? Aqra'u sahifatan aw kitaba. Aina tusalli al-jumu'ata? Usalli al-jumu'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aidha. Baik, ayyuhal ikhwah, seperti biasa Ana akan jelaskan terlebih dahulu. Nanti setelah penjelasan atau bisa di tengah penjelasan, kalau mau bertanya silakan bertanya langsung. Setelah pertanyaan baru kita masuk ke sesi membaca insya Allah. Jadi ceritanya ini ada interaksi atau dialog antara Adil dengan Faisal. Nampaknya mereka ini dua sahabat ya. Kita akan mulai dari Adil. Di sini Adil berkata kepada Faisal dan bertanya kepada Faisal, "Mata tastayqidhu yawmal utlati?" Mata, kapan? Tastayqidhu, kamu bangun tidur. Yauma, hari. Al-utlati, libur. Kapan kamu bangun tidur pada hari libur? Kurang lebih seperti itu terjemahannya, kata Adil. Maka dijawablah oleh Faisal, astayqidhu mubakkiran. Ya, astayqidhu mubakkiran. Astayqidhu, saya bangun tidur, mubakkiran. Mubakkiran itu artinya lebih awal. Berarti kalau orang bangun tidur lebih awal, bangunnya pagi-pagi. Ya, saya bangun tidur lebih awal, kata Faisal. Kemudian Faisal nanya balik, wa mata tastayqidhu anta? Dan kapan? Wa mata tastayqidhu, engkau bangun tidur? Anta. Nah, di sini tidak kita terjemahkan lagi ya. Sekali lagi, nanti ambigu kalau kita terjemahkan. Nanti jadi begini. Dan kapan kamu bangun tidur kamu? Kan tidak cocok. Jadi anta di sini tidak kita terjemahkan. Terus ngapain di sini ditampilkan? Ada pertanyaan seperti itu ya. Ini di dalam bahasa Arab untuk dhamir ini dia boleh-boleh saja ditampilkan. Terkadang kegunaannya untuk penegasan saja. Ya, kalau di Indonesia tidak perlu kita terjemahkan. Maka bertanyalah Faisal kepada Adil, dan kapan engkau bangun tidur, wahai Faisal? Wahai Adil, afwan. Maka kata Adil, astayqidhu mutaakhiran. Astayqidhu, saya bangun tidur, mutaakhiran, telat. Ya, mubakkiran itu lawannya mutaakhiran. Mubakkiran lebih awal, mutaakhiran itu telat. Orang kalau bangun tidur telat berarti bangun tidurnya kemungkinan kesiangan. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini Faisal nanya kepada Adil, "Madza taf'alu fis sabahi?" Madza, apa? Taf'alu, yang engkau kerjakan, fis sabahi, di waktu pagi. Nah, berarti dia bangun tidurnya tidak siang-siang amat ya. Mungkin telat dikit lah. Nah, madza taf'alu fis sabah, apa yang engkau kerjakan di waktu pagi, kata Faisal. Maka kata Adil, Adil ini yang bangun telat tadi, ikhwan. Kata Adil, usyahidu tilfaza. Usyahidu itu
Terjemahan aslinya artinya saya menyaksikan. At-tilfaz TV. Kalau saya menyaksikan TV kan jarang orang seperti itu. Maka kita ubah menjadi saya nonton TV. Usyahidu at-tilfaz. Saya nonton TV kata Adil. Wa madza taf'alu anta, dan apa yang engkau kerjakan? Maksudnya di waktu pagi. Maka dijawablah oleh Faisal, aqra'u sahifatan au kitaba. Aqra'u, saya membaca, sahifatan koran, atau kitaban buku. Jadi kualitasnya beda ya antara Faisal dengan Adil. Tapi kita berhusnuzon, nampaknya Adil ini menonton TV untuk acara ceramah kayaknya. Nah, baik ayyuhal ikhwah, kita lanjut. Ya, Pak. Kemudian Adil bertanya kepada Faisal, Aina tusalliyal jumu'ata? Di mana kamu salat Jumat? Maka dijawablah oleh Faisal, Usalliyal jumu'ata fil masjidil kabir. Ya, saya salat al-jumu'ah, Jumat, fil masjidil kabir, di masjid besar. Masjid besar di sini kalau di Indonesia itu bisa masjid jami, bisa masjid agung, bisa masjid raya, yang memang di situ sering, bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan sholat Jumat di situ ya. Jadi terserah antum mau mengartikannya masjid raya kah atau masjid jami kah, terserah. Ya, ini Al-Masjid Al-Kabir itu maksudnya, masjid yang memang di situ sering dilaksanakan sholat Jumat. Wa aina tusalli anta? Faisal nanya balik kepada Adil, dan di mana kamu sholat? Maksudnya sholat Jumat. Maka kata Adil, usalli, saya sholat, fil masjidil kabiri aidha, di masjid besar juga. Ya, jadi kalau sholat Jumat sama ya, hanya bedanya di jam bangun tidur sama aktivitas di pagi hari saja. Nah, itu saja ikhwah untuk terjemahannya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Afwan Ustadz, tadi anak agak kelewat yang ini Ustadz. Usyahidu tilfaz. Itu artinya apa tadi Ustadz? Nah, sebenarnya ini Ana akan berbicara tentang terjemahan aslinya ya. Hmm. Syahada, yusyahidu itu menyaksikan. Syahada, yusyahidu artinya menyaksikan. Oh, At-tilfaz itu TV. Saya menyaksikan TV. Berarti kalau itu artinya apa? Menyaksikan TV, nonton. Jadi kita ubah usyahidut tilfaz, saya nonton TV. kalau musyahadat itu nggak bisa ya Ustadz ya? Kalau antum langsung bilang musyahadatul tilfaz, langsung enggak apa-apa. Hmm, Mm-mm. Tanpa syahadat. menunjukkan kata gantinya, Saya langsung melihat boleh TV seperti itu. gitu ya, musyahadat. Nah, saya melihat TV atau saya menyaksikan TV. Ya, mudahnya saya nonton TV lah. Syahidut tilfaz. Berarti Ya. TV itu tilfaza itu TV ya Ustadz ya? Naam. At-tilfaz itu TV. Syukran Ustadz. Afwan. Ada lagi ikhwas, silakan. Ana Ustadz uridu an as'al wa Mhm. makna sohifah. Sahifah maknaha koran. Koran, Ustadz, koran. Naam, koran. Khair. Wa iyyak. Ada lagi? Kalau mubakiron tadi itu bisa dikatakan anu enggak, awal gitu. Kalau kan tadi kalau telat itu mutaakhiron. Ya, Nah, biar kalau di mubakiron itu ada kita di awal gitu bisa nggak diganti awal itu. nah. Muawalin atau Oh, maksudnya diganti gimana tadi? awal. Awal kan bahasa Arab juga kan awal. Iya, Awal betul. akhir biar Oh, ada nggak awal itu. persamaannya. Oh, naam. Baik. Eh, kalau untuk awal dalam artian seperti mubakkiran artinya itu tidak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, ya, itu tidak bisa.
Adapun kalau antum ingin mengatakan lebih awal, itu Hmm. sejauh yang Anda pelajari selama ini, kita gunakan mubakkiran. Oh, oke. Mubakkiran. Dan sebagian orang, terutama yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, mereka mengira penggunaan kata mubakkiran ini hanya digunakan untuk waktu pagi saja. Padahal enggak, karena mubakkiran ini kan terjemahan aslinya adalah lebih awal. Atau bisa kita artikan ya lebih awal lah enaknya. Itu mubakkiran. Sedangkan mutaakhiran itu telat. Kata-kata lebih awal, Oh, ataupun kata telat bisa digunakan di semua waktu, baik di siang, sore, malam. Tidak harus pagi hari. Mereka mengira, sebagian orang mengira kata-kata mubakkiran itu hanya digunakan di pagi hari saja. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya kita gunakan di waktu malam, ya kita gunakan di waktu malam. Ana janjian sama teman, sebagai contoh ya, janjian sama teman untuk bertemu di masjid misalnya, ya remaja masjid ceritanya kan, jam 9 malam. Kita bertemunya di masjid A misalnya ya, jam 9 malam, remaja masjid. Ana sampai ke masjid jam 8.30. Sedangkan teman Ana tadi sampai masjid 9.30. Padahal waktunya jam jam 9 yang dijanjikan. Ana sampai masjid 8.30, maka pada saat itu Ana bisa mengatakan kepada teman Ana tadi bahwa Ana datang ke masjid mubakkiran. Sedangkan teman hmm. Ana tadi, Ana bisa nyatakan ke dia bahwa dia datang ke masjid mutaakhiran. Ya, jadi tidak harus ini kesiangan, tidak harus ini pagi-pagi buta, tidak. Dia menyesuaikan Oh, dengan konteks terjemahannya saja, seperti itu. mantap ya. Nah, jadi antum bebas menggunakan ini ya. Kalau memang antum Bebas. merasa lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan, antum bilang, misalnya sebagai contoh, ana azhabu ilal madrasati mubakkiran. Saya pergi ke sekolah lebih awal. Ya, seperti itu. Cara penggunaan mubakkiran dan mutaakhiran. Baik, ada lagi silakan. Itu nggak berubah, misal di depan atau di belakang itu tetap mubakiron gitu, Di depan di atau belakang. berubah. Maksudnya gimana? Di depan belakang? Misalnya awal datang saya gitu, di diubah di depannya yang mubakiron itu apa berubah i'rabnya enggak atau terus mubakiron terus kalau Anak misal mau buat kalimat. gimana? Anak belum nangkep ini. Kalau misal mau buat kalimat mubakiron itu apakah mabni terus kayak gitu nggak berubah itu Tat? Kalau Oh, ditaruh di tengah atau di belakang, di oh ya, depan. ya. Nah, paham. Baik, apakah dia selalu mubakkiran seperti ini atau mutaakhiran seperti ini? Tidak, dia tidak mabni, dia berubah-ubah. Tapi dia selalu Hmm, mansub. Tapi dia selalu mansub. Dan salah satu tanda mansub itu adalah fathah, ya. Domah. Ya, harus selalu mansub karena Fathah. dia menunjukkan keadaan. Ya. Nah, maksudnya saya datang ke sekolah dalam keadaan lebih awal seperti itu, ya. Fathatain di sini. Kalau ana itu mubakkiran. Tapi kalau banyak orang menjadi mubakkirina, ya. Ya, Oh, karena dia bukan mabni tadi, dia bisa berubah, tapi dia selalu mansub. Dan salah satu ya. tanda mansub adalah fathatain atau fathah saja. Nah, seperti itu. Oke. Mafhum? Jazakallah khairan, Marat. Wa iyyak, wa iyyak. Yang lain ikhwah ada? Dua orang lebih awal lah Ustaz. Dua Naam, orang lebih lebih awal. kan dua orang berarti Ustaz. Oh, Dua lebih orang. lebih awal, dua orang lebih awal mubakkiraini. Oh, Mubakkiraini atau itu mutaakhiraini. mutaakhiron itu Nah, itu untuk laki-laki ya Ustaz ya? kenapa? Itu untuk laki-laki ya Ustaz. Afwan, suara antum tidak terlalu.
Jelas ya? Untuk laki-laki Kak Ustadz. Laki-laki perempuan afwan. Ya, untuk laki-laki Jamil. Kalau perempuan gimana Ustadz? Laki-laki. Tambahkan tak marbutoh. Misalnya sebagai contoh, kita bilang misalnya Faisal Mutaakhiratun. kita ubah menjadi Mutaakhiratun. Fatimah. Faisal ini kita ubah menjadi Fatimah. Maka dia bilang astayqidu mubakkiratan. Mubakiratan. Naam, mubakkiratan. Berarti kalau dua orang mubakiratain. Naam, sahih. Kelas? Baik, jelas ya berarti ya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita masuk ke sesi bacaan. Anak akan mulai dari yang paling atas seperti biasa. Di sini ada Al-Ustadz Taufik sebagai Adil dan Al-Ustadz Suharjono sebagai Faisal. Nah, tafadhal ayyuhal ikhwah, silakan. Mata tastayqizu yaumal utlah. Astaqidu mubakkiron. Astayqidu. Astaikidu mubakkiroan. Mubakkiran. Bakir. Asta astaikidu mubakkiron. Nah, lanjut Ustadz Suharjono masih. Tastaikidu anta. Nah, kemudian Ustadz Taufik. Astayqizu mutaakhiran. Nah, lanjut. Mada taf'alu fis sabah. Usyahidul tilfaz. Wa madza taf'alu anta? Aqra'u sahifata au kitaba. Aina tusallil jumu'ah? Usoliyal jumu'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusolli ant? Usalli fil masjidil kabiri aidan. Jamil. Al-an gantian, silakan. Ustadz Suharjono duluan. Mata tastaikidu yaumal utlah. Astayqizu mubakkiran. Wa mata tastayqizu anta? Astaikidu mutaakhiron. Jamil. Madza taf'alu fis sabah? Usahidu tilfaz. Wa madza taf'alu ant? Aqra'u sahifatan au kitaban. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jumu'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usolli fil masajidil kabiri aidon. Nah, fil masjidil kabiri aydan. Usolli fil masjidil kabiri aidon. Nah, Jamil. Qiraat. Pak Ustadz nanya sedikit boleh? Ayo, silakan. Apa itu? Ustadz yang berarti yang aidon itu saya juga gitu ya Ustadz ya? Enggak, aidon itu juga artinya. Oh juga aja gitu ya. Terus Ya, sama yang ini juga. Ustadz maaf. Fis sobahi itu bisa diganti dengan fis subahi gitu nggak Ustadz? As-sabahi dengan as-subhi. Sebentar. Mm-mm. Fis subhi. As-sabahi. Kalau waktunya menunjukkan pagi, itu enggak bisa.
Oh, berarti subah itu sholat subuh gitu ya, beda ya? Nah, dan subuh itu identik dengan ya qabla tulu, sebelum terbitnya matahari. Karena Hmm, dia sinonimnya, sinonim dari subuh itu fajar. Sedangkan hmm, as-sabah ini ya kita anggap mulai dari pagi. ya pagi sampai jam berapa gitu. Itu sabah. Jadi tidak bisa menggantikan subah tadi. Oh iya, jadi kalau kalau sobah ini walaupun dia mubakiran, mutakhiran tetap sobah gitu ya Ustaz ya? Kemungkinan si apa namanya si Adil ini bangunnya telat ya mungkin orang sudah selesai Iya, sholat iya. ya baru dia bangun gitu. Tapi dia masih dapat waktu Barakallah. pagi. Ya, Nah, paham. seperti itu. Makasih Ustaz. Syukron. Baik, Afwan. Ustaz, Ustaz, Iya, berarti silakan. kalau waktu subuh itu berarti sebelum terbitnya matahari dong, Ustaz? Sebelum Nah, karena kalau seandainya sudah terbit matahari kan tidak boleh sholat subuh lagi. oh ya, sholat istisqa ya. Istisqa untuk minta hujan. Sholat Untuk ini syukur. sholat sholat Syuruk, ini syuruk. sholat ya suruh Ustaz. Nah, syuruk ya, ya sholat syuruk. Nah, Sholat baik. intal Kak. Ini Ustaz, yang mubakiron itu kan ada ro, terus ada alif di fatain itu. Itu kenapa ada alifnya, Rab? Jadi bingung saya bacanya. Apa ini istilahnya ya? Jadi alif di sini itu untuk menunjukkan alif pemisah antara tanwinnya ini dengan kata selanjutnya. Jadi memang harus ada alif. Karena lupa kaidahnya di dalam penulisan bahasa Arab ada istilahnya. Memang harus seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ada fathatain ya, fathatain saja ini, fathatain maka harus selalu ada alif di belakangnya, baik alifnya terpisah dengan huruf sebelumnya atau terhubung, kecuali huruf tak marbutoh. Dia tidak butuh alif tak marbutoh. Atau hamzah. Hamzah juga tidak butuh alif di beberapa kondisi. Tapi memang begitu kaidah penulisan yang Ustaz Suharjono. Qadarullah ana lupa istilah penulisannya itu apa. Terus anunya, Ustaz, fatkah tainnya kok nggak di atasnya ro, tapi di atasnya alif, Ustaz? Nah, itu biasa kesalahan dalam percetakan. Oh, itu kesalahan. Nah, kesalahan dalam Kalau percetakan. kesalahan. Seharusnya memang di atas ro ini, bukan di atas alif. Oh, di atas ro. Oke, Hmm. nggih, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, afwan. Taib, qiraatun jamilatun min al-Ustaz Suharjono wal Ustaz M. Taufik Aswin. Selanjutnya ikhwah kita masuk ke al-Ustaz Abdurrahman. Ada? Ayo Ustaz, Nah, hadir. al-Ustaz Agung ada? Ana bukan Ustadz, Ana hadir. Tolib, tolib, tolib. Antum salah. Calon Ustaz. Nah, sudah 3 kali antum bilang itu. Taib, khair insyaallah. Kalau antum tidak mau, anda panggil akh saja ya. Nah, Akhi Agung. nah, akhi Agung, laisa akhi, akhi insyaallah. Nah, Kalau calon Ustadz itu bahasa Arabnya apa, Tad? Calon Ustadz Agung. calon itu bahasa Arabnya murasyah, murasyah, Oh, Murosah Agung gitu aja, Tad. Murasa jenazah. murasyah jenazah. La, murasyahul mayyit. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. Tastaikidu yaumal utlah. Nantilah, anda lo menentukan Oh, siapa jadi adil. Nah, Nantilah. sebentar Ustaz Agung. Sabar. Isbir ya, isbir. Nah, baik, Al-Ustaz Abdurrahman sebagai adil dan Ustaz Agung sebagai Faisal. Tafadhal, silakan. mata tastaikidu yaumal utlah. Ya. Astaikidu mubakir. Mubakkira. Mubakira. Astaikidu mubakira. Astaikidu mutaakhir. Kenapa ini di skip? Wa mata tastayqidu. Ustaz ini, Ustaz Agung dibaca.
Yang ini, wa mata tastayqidu anta. Wa man tastaiqidu anta. Astaghfiru mutaakhir. Lanjut. Mada mada taf'alu fi sobah. Sobah. Usyahidu tul usyahidu tilfaz. Wa maza taf'alu anta? Iqra sahifatun sahifah هذا ليس اقرأ أقرأ. aqra'u aqra'u sahifah au kitab أو كتابة. au kitaba. Nah, lanjut. Aina tusallil jum'ah? Usolli jum'ata fi masjidil akbar. Fil masjidi. Usolli al usolli jum'ata fi masjidil kabir. Jamil. Lanjut. Oh, wa aina tusolli anta. Salli fi masjidil kabir aidan. Jamil. Nah, sekarang gantian. Silakan. Mulai dari Ustadz Agung. Silakan. Mata tastaiqidu yaumal utlah. Astaykizu mubakkiran. Wa mata tastaykizu anta? Astaiqidu mutaakhira. Lanjut. Akhiran. Maza taf'alu fil sabah? Usahidu tilfaz. Wa madza taf'alu anta? Aqra'u sahifatan wa kitaban. Au kitaban. Lanjut. Aina tusolli jum'ah? Usallil jum'ata fi masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usolli fil masjidil kabir aidan. Jamil. Qira'atun jamilatun. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya. Kalau ditanya terus kita jawabnya anak aidon, kayak tadi kan panjang tuh, saya sholatnya di masjid juga, terus kita singkat anak aidon gitu, cukup, boleh. Nah, sangat-sangat boleh, cukup. Anak itu. Anak itu. Nah, ringkas, betul itu. Baik, selanjutnya ikhwah, kita ke Al-Ustaz Muksin Sri, bisa ikut? Hadir. Nah, soalnya beliau keluar musab tadi. Ustaz Muksin Sri bisa ya. Kemudian sebagai Adil, Al-Ustaz Andre sebagai Faisal. Silakan. Hadir. Aina Ustaz Muksin. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. Jamil. Al-anta badalah gantian, silakan. Ustaz Andre mulai. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟
أصلي في المسجد الكبير أيضا. جميل جميل جدا، قراءة جميلة واضحة، بارك الله فيكما. طيب الأستاذ زبيل، الأستاذ شكرا. زبيل موجود؟ Mawujud Ustaz, mawujud. Masya Allah. Nah, Ustaz Zipail sebagai adil, Ana nemenin antum sebagai Faisal. Silakan mulai duluan. Oke. Mata tastaiqizu biyau. Mata tastaiqizu yaumal utlah. أستيقظ مبكرا، ومتى تستيقظ أنت؟ Astaiqizu mutaakhiran. ماذا تفعل في الصباح؟ Usyahidu tilfaz. Lanjut. Wa maza taf'alu anta? أقرأ صحيفة أو كتابة. Aina tusalli al-jum'ah? أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ Tusalli fil masjidil kabir aidan. جميل جدا. نعم. طيب أنا duluan berarti ya. Nah, sebentar. متى تستيقظ يوم العطلة؟ Astaiqizu mubakiran. Lanjut. Mubakiran. Wa mata mustaiqizu anta? Tastaiqizu ومتى anta. نعم Wa mata أستي... tastaiqizu anta? نعم أستيقظ متأخرا. Maza taf'alu fi sabhi? في الصباح Fi sabahi. أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ Akra'ul akra'us sahifatu wal kitaba. أقرأ صحيفة أو كتابا. Au kitaban. نعم. Sahih. lanjut. Akan أين kita تصلي الجمعة؟ hanya tusalli Usolli al-jumu'ata fil masjidil kabir. lanjut. Wa aina tusolli anta? أصلي في المسجد الكبير أيضا. نعم. طيب أيها الإخوة والأستاذ زبيل، بارك الله Ustaz, فيكم. sebenarnya طيب Ustaz, saya bertanya, silakan. kalau lawan kata besar apa ya Ustaz? Kecil kan? Kalau kecil bahasa Arabnya apa Ustaz? صغير. Saghir. صغير. Kalau besar itu kabirun. Kalau kecil صغير. Kalau paling besar itu akbar ya Ustaz? Akbar, betul. Akbar ini lebih besar atau paling besar, ya. Kalau kalau lebih kecil Jatuhnya Ustaz. isim tafdil. Naam, sahih, ismu tafdil. Kenapa Ustaz Ipain? Kalau lebih kecil itu apa bahasa Arab Ustaz? Asghar. Asghar. Naam, antum gunakan rumus af'al. Af'alu. Af'alu. Berarti kalau kabir akbaru, shaghir asgharu, seperti itu. Ahsanu. Ahsanu, ajmalu, bisa juga gunakan rumus-rumus seperti itu, ya. Tapi tidak selamanya bisa digunakan rumus itu. Itu sebagian besar saja. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan Ikhwah sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya. Satu Ustadz, kalau kalau kita minta kantong plastik kresek sama orang Arab ngomong bilangnya plastik kresek apa Ustadz? Nah, baik. Buat Sebenarnya gorengan ya, Aki. untuk gorengan. Baik, kalau mau minta plastik, antum kalau menurut pengalaman Ana, itu sebenarnya mereka paham ketika kita bilang balastik, al-balastik. Ya, kalau kita mau minta mana kantong plastik kreseknya, antum bilang ini balastik. Aina balastik ya. Nah, atau kalau mereka Saat ini balastik. plastik,
Nah, atau kalau Balas, kita balas tidak tik. paham itu, antum bisa gunakan al-mihfadah. Al-mihfadah itu tempat untuk meletakkan sesuatu. Nah, ketika antum belanja, kemudian tidak dikasih tempat untuk meletakkan belanjaan antum, antum bilang ainal mihfadah. Ya, ainal mihfadah. Mihfadah. Nah, Mana? mihfadah. Bukannya bahasa umumnya mereka bahasa Amia, Ustaz. Sahih. Mereka umumnya bahasa Amiyah, cuman mereka paham bahasa Fusahwa. Untuk di Arab Saudi ya, kecuali di daerah Mesir, itu terkadang mereka tidak paham. Kalau untuk Arab Saudi, insya Allah paham. Oh, orang Mesir itu kalau kuliah juga pakai Amia gitu dong. Nah, sampai di perkuliahan mereka itu syekh-syekhnya menggunakan bahasa Amiyah. Kalau di Arab Saudi sih rata-rata banyak bahasa usahanya daripada Amia. Wallahu alam ya, karena belum pernah ke Saudi soalnya. Namun beberapa teman cerita, kata mereka di pasar-pasar Arab Saudi itu, ini kasih ini ya, nanti dikoreksi bila salah, ini hasil ceritaan teman saya, karena dia pernah umroh di situ dan pernah kuliah situ juga. Dia bilang kalau untuk yang di pasar-pasar di Saudi secara umum, entah itu Mekah ataupun Madinah atau daerah-daerah lain, itu kata dia mereka menggunakan bahasa-bahasa yang amiyah memang. Dan ketika kita orang luar, dalam artian bukan Arab, berbicara menggunakan bahasa fusha, mereka akan bilang, Masya Allah, kata mereka. Mereka akan takjub dengan orang luar, dalam artian orang non-Arab, berbicara bahasa Arab yang fusha. Ibaratnya kita sehari-hari menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Buton, ya. Kemudian ada orang bule ngomong depan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi itulah reaksi kita, kurang lebih. Nah, baik. Ada pertanyaan Ikhwan, silakan. Iya, Ustaz. Sahifatan berarti surat kabar ya, Ustaz ya? Nah, surat kabar. Kalau saya pernah dengar jarid apa jaridah. Jaridah juga bisa. Jaridah berarti bisa ya, Ustaz, jaridah. Bisa. Jaridah, naam. Sahifah, jaridah, sawa. Sinonim. Oh, oke. Surat kabar. Jaridah, sahifah itu sama ya sinonim. Sama. Nah, Jaridah bukan koran. apa? Jaridah bukan koran. Apa jaridah terjemahannya? Bukan koran. Nah, terjemahannya apa? Kalau bukan koran, terjemahannya apa? Jaridah apa? Koran. Makanya saya nanya apakah sama dengan sahifah gitu. Nah, yang bilang bukan koran tadi siapa? Maksudnya mempertegas Ustadz. Bukannya Oh, koran gitu. bukannya Maksudnya sama koran. aja. Nah, jaridah itu kok ini sahifah sama, artinya koran. Maksud Anda itu dia bukan majalah ya? Bukan. Jaridah itu bukan majalah. Oke, syukron Ustaz. Nah, Ustadz, nah, kalau bangun itu apa bahasa Arabnya? Bangun aja, bukan kamu bangun, bukan saya bangun. Bangun. bangun Baik, Ustaz. saja. Gimana itu maksudnya bangun saja? Maksudnya Misalnya perintah ya? perintah. Oh, perintah. Perintah di sini juga harus ngelihat siapa yang kita perintah. Apakah dia laki-laki ataukah perempuan? Ataukah banyak orang ataukah sendiri? Kita anggap saja dia laki-laki satu orang ya. Kita mau perintah, maka bahasa Arabnya Istaiqid. istaiqiz. Ya, istaiqiz. Itu artinya bangunlah. Maksudnya bangun tidur ini ya. Betul, bangun. Bangun. Berarti dia jatuhnya fil amr ya. Nah, sahih. Jatuhnya ke fi'il amr. Ini kata astaikizu ini khusus untuk bangun tidur apa bisa digunakan untuk dari duduk juga, dari duduk ke bangun? Enggak bisa. Astayqidu ini digunakan untuk misalnya
ini untuk terjemahan aslinya memang bangun tidur. Tapi terkadang digunakan untuk hal-hal majas, misalnya orang sudah lupa, sudah terlena, kita bilang istayqiz, bangun, sadar gitu kan. Itu bisa juga untuk bahasa kiasan. Tapi hukum asalnya dia untuk bangun tidur. Adapun kalau kita nyuruh orang duduk, kemudian berdiri, itu kita bilang qum. Nah, qum ini bisa bermakna bangunlah, bisa bermakna bangkitlah. Itu qum, ya. Nah, Nah, Ustaz, jelas. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada lagi? Kumnya pakai kop berarti ya, Ustaz. Kayak makom gitu, kum gitu. Aywa, sahih. Nah, pakai kof. Ustaz, Ada? Silakan. Apa? kalau misalnya kan laki-laki itu kan istaikid. Ustaz. Kalau misalnya dua orang laki-laki itu pegang Ustaz. Kita mau memerintahkan dua orang laki-laki ya. Dua orang laki-laki. Nah, maka bahasa Arabnya istayqiza. Tambahkan alif di Nah, belakang zat. istaikid. Kalau tiga Nah, orang Ustaz, bagaimana? kalau tiga orang atau lebih. Nah, kita bilang istayqizu pakai waw ya, waw sukun. Istayqizu. Jadi kita urut ya, satu orang, dua orang, lebih dari dua orang. Istayqiz, istayqiza, istayqizu, seperti itu. Itu untuk laki-laki ya, untuk perempuan beda lagi. Nah, kalau untuk perempuan itu satu perempuan kita mau suruh dia bangun, misalnya istri kita bilang istayqizi. Nah, seperti itu. Kelas? Kelas. 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 Kelas ya, tamam. Kita masuk ke kosakata ikhwah. Di sini ada al-mufradatu, ada al-ardu, kemudian unzur, wastami, wa'id. Kita ada kitabun, kemudian sahifatun, tilfazun, yushahidu, as-sabahu, kabirun, mubakkiran, mutaakhiran. Ini contoh jam saja ya, jangan pula nanti untuk kira mutaakhiran jam 9. Contoh jam saja. Nah, baik. Siang berarti ya. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Silakan. As-sobah kita sahih. Tilfas syahid. Kelas ya, berarti tidak ada pertanyaan. Kelas salah, Ustaz. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, antum harus ingat dialog tadi. Kita harus tahu siapa yang bangunnya telat, siapa yang bangunnya lebih awal. Silakan dicek dulu. Kita baca cepat. Ya, baca mandiri cepat. Kelas ya. Kuncinya siapa bangun cepat, siapa bangun lambat saja. Itu saja kuncinya. Kelas, Ustaz, insyaallah. Baik, Ikhwan. Kita masuk ke latihan. Tajrib. Ajib anil as'ilati bikhtisar. Ya, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan dengan ringkas. Yang pertama, man. Mubakir. Insya Allah tahu artinya semua ya. Man artinya siapa? Ya, man artinya siapa? Nah, kita mulai dari Al-Ustadz. Coba, yang paling atas, Ustadz Agung dulu. Silakan dibaca. Faisal. Man yastaiqidu mubakir. Faisal. Nah, mubakkiran. Faisal. Jamil. Ahsanta hadha sahih. Ya, betul. Yang kedua, Ustadz M. Taufik Aswin. Silakan. Ya. May yastaqizu man ta'akhiran. Nah, ini salah ya. Salah ketik itu Iya, mutaakhiran harusnya kan, Ustaz. Nah, May yastaqizu mutaakhiran adil. adil. Nah, sahih. Adil. As-soalus salis yang ketiga, Al-Ustaz Zipail.
Man yaqra'ul kitab Faisal. Naam, Faisal, sahih. Ustaz Abdul Rahman. Halo Ustaz Abdul Rahman ada? Nah, Hadir, hadir. ada. Tafadhal. Man yushahidu tilfaz adil. Adil, ahsan, sahih. Yang kelima, Al Ustaz Andre. Ustaz, man yaqra'u sahifatan Faisal. Faisal. Jamil. As-su'al as-sadis, Al Ustaz Muksin Sri. Tafadhal. Soal sadis. من يصلي الجمعة في المسجد الكبير فيصل وعادل. Naam, jamil jiddan. Faisal wa Adil. Baik, ikhwah, itu saja untuk materi kita malam ini. Masih ada sisa waktu beberapa menit. Nah, silahkan kalau mau bertanya, silahkan ditanyakan sebelum kita akhiri. Saya Tat, mau tanya, Tat. Nah, Ya. Tadi dulu saya pernah nanya sama Ustadz, kalau belajar bahasa Arab itu tanpa nahu sorof, kita tetap bisa ngomong dengan lancar. Nah, tadi Iwan kita bertanya tentang itu tadi, Tat. Kalau dua orang, terus kalau jamak itu kan ketemu lagi di nahu sorof, Tat. Terus sah. gimana cara ngaplikasinya kalau nggak bisa, kalau kita nggak belajar nahu, Ustaz? Nah, jadi ikhwan, beberapa saudara kita yang tadi sudah bertanya masalah itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka penasaran, atau mungkin karena memang sudah ada basic ilmu sorofnya. Nah, saran dari Ana, kalau memang kita tidak ada basic bahasa Arab, Nggih. kita pelajari dulu ya bahasanya tanpa tata bahasanya. Mengapa? Karena kalau kita belum terbiasa dengan bahasanya, kemudian kita langsung memikirkan tata bahasanya, nanti akan pusing sendiri. Saya udah pusing ini, Tat. Nah, Saya makanya dengar eh, pertanyaan tadi saya udah pusing banget deh. nah, seharusnya kalau seandainya Hmm. ada teman-teman yang nanya masalah nahwu sorof, kalau memang kita belum Hmm. nyampe ke situ, udah, maksudnya, maksudnya dengarkan saja tanpa Oh, harus dipikirkan. oh ya, siap, Tat. Siap. Iya, Jadi saya 1 bulan aja patah semangat Jazakallah Ustaz khairan. belajar itu. kenapa? Saya belajar itu 1 bulannya patah semangat, saya rumit. Nah, seperti itu kurang lebih, karena memang kita harus kenalan terlebih dahulu dengan bahasanya, ya harus kenalan terlebih dahulu dengan bahasanya. Dan banyak kok orang-orang yang beberapa peserta juga yang contohnya misalnya dia mau belajar bahasa Inggris. Dia Hmm. bilang, "Ana belajar bahasa grammar segala macam itu sulit untuk bicara bahasa Inggris sulit," kata dia. Kalau teori tahu, cuman untuk prakteknya sulit. Nah, ketika dia Betul. praktek dengan orang Inggris langsung, dia Hmm. langsung paham. Dia paham Hmm. secara tidak langsung dia menggunakan nahwu sorof. Hmm. Nah, seperti itu. Paling-paling kita ketika kita belum belajar nahwu itu mas kalahnya kalah di teori, kalah di teori. Nah, Hmm. untuk percakapannya belajarlah bahasanya, untuk tata bahasanya nanti insya Allah ngikut. Kecuali kalau memang kita penasaran, ingin bertanya, maka tanyakan. Kalau Nah, penasaran, seperti itu. Khawatirnya nanti kalau langsung ngelangkah, kepleset nih. Nah, nanti pusing sendiri kan. saya pusing aku. Hmm. Baik, kalau Oke. apa? Kalah ya? Ada saran dari Antum Ustaz ketika kita mau dan pingin sekali bisa baca kitab, Hmm. nah itu memang kira-kira saran yang terbaik dari Antum apa Ustaz? Apakah kita tetap pada posisi seperti begini mengikuti dulu, kemudian baru kita nanti belajar yang berikutnya atau mungkin ada saran yang lain? Antum mau bayar Syukur. kitab gundul? Ya, aneh nanya. Enggak, maksudnya baca kitab di sini baca kitab gundul ya? Nah, nah. Kalau antum mau baca kitab gundul, kalau mau cepat ya, mau cepat membaca kitab gundul itu faktor terbesarnya adalah terbiasa dan ilmu nahwu sorof.
Hmm. Sedangkan Al-Arabiyah Baina Yadaik ini adalah Mm-mm. bukan tujuannya untuk itu dulu. Dia masih dasar. Hmm. Masih dasar. Arabiyah Baina Yadaik jilid 1 ini masih sangat dasar. Nah, saranana bagi antum-antum yang tujuannya untuk membaca kitab gundul bisanya, ya, itu kalau antum mulai dari Arabiyah Baina Yadaik akan makan waktu yang cukup lama. Kelamaan. Iya, iya. Kelamaan, serius. Kalau mau Iya. cepat, tentunya belajar pasti butuh waktu kan, tapi ada jalan cepatnya, itu dengan langsung ikut kursus. Nah, teman-teman Masya Allah. yang mereka tujuannya ingin bisa membaca Arab gundul, kitab Arab gundul, Hmm. itu dua Hmm. saja, terbiasa dan ada dekengan ilmu nahwu dan sorobnya. Hmm. Dan biasanya itu levelnya udah beda. Maksudnya dalam segi bacaannya, dalam segi Hmm. bacaannya. Nah, adapun pertanyaan yang apa selanjutnya itu berkenaan dengan apakah mencukupkan diri dengan yang ada di kursus ini? Enggak. Antum bahkan jangan hanya mencukupkan diri dengan hanya mengikuti kursus ini. Kalau bisa sering-seringlah dengar podcast-podcast Arab. Itu banyak, ada Ustadz Fuli itu. Hmm. Itu bagus dan Ana sangat merekomendasikan antum bisa belajar pengungkapan-pengungkapan dalam bahasa Arab di situ. Sering-seringlah mendengar walaupun antum Masmu Ustaz. Hah? Masmuhu Podcast Arab. Bos. Podcast Arab. Nah, mana lupa nama channelnya, coba ketik ke podcast Arab, itu ada Ustadz Oh, Fuli namanya. oh di Ustaz podcast. Ustadz Fuli. Man, Ustadz Man, Fuli. Puli. Nah, sebentar ya. Nah, ada Arab Podcast, ya betul. Dia Arab Podcast namanya. Itulah dia orangnya. Min Mesir. Oke. Nah, Misr. Nah, Nah, itu sering-seringan lah ke situ. Jangan hanya mencukupkan diri dengan kursus, apalagi cuma 3 kali seminggu kan. Itu akan lama perkembangan antum. Antum harus وهو رجل حنيف Hanif. ليس حنيف ضد سمين Nahif. Nah, huwa Nahif. Apa أنا namanya Ustaz? أنا رأيته يا أستاذ. Nah, Jamil Izan. Podcast. Nah, Arab Apa Podcast nama? itu bisa. Di situ ada pelajaran nahwunya, sorofnya. Kalau yang pengen sorof, ada percakapannya juga sehari-hari ada. Dan itu bahasanya bagus. Fusha. Oh, Itu ya. ini وهو yang rambut يتكلم pendek ini kan بالعربية Ustaz. وترجم إلى اللغة الإندونيسية صحيح؟ Sahih. Dan beliau bisa bahasa Indonesia. Oh itu ya. Ya. Baik, ikhwah, karena waktunya sudah habis dan di grup selanjutnya itu ada ujian, maka Ana cukupkan sampai di sini saja. Ana ucapkan jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu Ya. fikum. Kita Jazakallah akhiri khairan pada Ustaz. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa Barakallahu anta, wabihamdik. astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam laliko, warahmatullahi wassalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.